udah puasa ke-12 nih Mas. Puasa ke-12. Lancar Mas? Alhamdulillah masih lancar. Udah telat sahur berapa kali? Kalau telat sahur banget sih belum ya. Tapi kalau hampir telat sahur pernah. Hampir telat minum obat pernah. Maksudnya obat lambung ya kan lagi asam lambungnya lagi tidak beres. Saya 2 kali lagi tapi alhamdulillah aman sih, aman. Ya jauh inilah kasarnya. Walaupun nggak tahu juga sih ya, mudah-mudahan saya jangan sampai telat sahur ya. Walaupun maksudnya kalau telat sahur banyak temennya yang puasa gitu. Kalau misalkan puasa sunnah kayak atau intermittent fasting lah, kan biasanya nggak ada temennya tuh. Nambah. Gimana, ada yang ngirim lagi Mas? Ada nih, judulnya Kutukan di Bawah Sungai. Kutukan di Bawah Sungai. Iya, jadi ini nih ceritanya kegiatan sekolah. Bentar Mas, ini mic-nya kayak kurang. Oh gitu, siap. Ini ceritanya kegiatan sekolah gitu. Jadi yang pengirimnya namanya Ray nih. Katanya ini cerita pengalaman paling mengerikan yang pernah dialami sama Ray ini Pak. Bahkan semua yang terlibat kayaknya nggak akan pernah bisa melupakannya katanya gitu. Demi menjaga privasi dan perasaan banyak pihak, aku akan menyamarkan semua nama dan lokasi dalam kisah ini. Ini kejadiannya tahun 2018. 2018. Iya, tahun 2018. Sebelum Covid. Jadi saat itu baru kelas 2 SMA si Ray ini Pak, dan di Bandung. Iya, SMA di Bandung. Oke. Dilan dong. Iya. Dilan 2018. 2008. Terus dan beberapa organisasi di sekolahku berkolaborasi mengadakan acara penyambutan siswa baru. Sebagai anggota OSIS, aku otomatis menjadi panitia, tepatnya seksi konsumsi bersama Elsa dan Putri. Tempat acara ini berada di daerah perumahan elit yang letaknya di ujung. Di bawah itu ada tepian sungai. Meski sekitar 4 kilometer ya dari sekolah, jalur menuju tempat itu terasa asing. Begitu menginjakan kaki di sana, perasaanku campur aduk. Tempat itu terasa sangat tenang dan damai, namun entah kenapa terasa berbeda. Meski bukan camping ground, maksudnya meski bukan camping ground sungguhan gitu ya. Tempat edukasi agrikultur ini merupakan keasrian yang menenangkan. Namun perasaan aneh mulai menggelayut saat aku berpikir mengapa panitia memilih tempat ini yang jelas-jelas nggak biasa untuk kegiatan malam hari gitu. Jadi nggak tahu nih, baru banget nih Pak ke tempat ini, biasanya bukan di tempat ini katanya gitu nih. Dan setelah menyiapkan konsumsi siang, aku dan Rian memutuskan menjelajahi area sekitar. Penasaran dengan sungai yang katanya indah. Dalam perjalanan menuju sungai, aku tiba-tiba terjatuh. Rasanya seperti kakiku tersangkut tali atau rantai gitu. Namun saat kulihat ke bawah, nggak ada apa-apa. Aneh, tapi langsung ketepis rasa ganjil itu. Dari kejauhan terlihat gapura yang sepertinya menuju sungai. Awalnya aku merasa sangat bersemangat. Namun langkahku semakin berat dan perasaan waspada tiba-tiba menghantam tanpa alasan yang jelas. Terus Rian nih temannya yang bareng ke situ tanya, yakin nih mau masuk? Terus kata Raynya langsung jawab enggak. Dan jadi langsung balik kanan Pak. Seharusnya saat itu aku sadar ada sesuatu yang menghalangiku ke sana. Malam mulai menjelang, suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Udara terasa lebih berat dan gelap yang melingkupi tempat itu terasa nggak wajar. Saat persiapan makan malam hampir selesai, Elsa dan Putri ditarik untuk membantu acara api unggun. Jadi aku sendirian di dapur lapangan.
Untungnya Teh Ziza datang untuk menemaniku. Namun kehadirannya nggak cukup untuk mengusir rasa gelisah yang kian menguat. Tiba-tiba seorang peserta dibopong ke pos kesehatan. Gak sampai 5 menit peserta lain menyusul dengan kondisi serupa. Pikirku mungkin mereka kelelahan. Namun saat kami tiba di area api unggun, pemandangan yang jauh lebih menyeramkan, lebih mengerikan itu menyambutku. Api unggun menyala tenang, namun atmosfer dingin dan menekan gitu. Jadi dinginnya. Padahal ada api tapi dingin banget gitu. Nggak ngaruh ya? Kayaknya mungkin dingin yang beda ya. Oh, I see. Ya, hawanya aja, hawa apa ya maksudnya? Gimana yang jelasinnya? Ya ini ngerti sih gitu. Atmosfernya dingin gitu. Padahal api unggunnya menyala terang gitu. Pandanganku terpaku pada langit di arah utara, tepat di arah jalur jurit malam yang akan digunakan tengah malam nanti. Langitnya tuh gelap banget, bukan sekedar gelap biasa tapi kegelapan yang menelan cahaya gitu. Nggak ada bulan, nggak ada bintang, bahkan nggak ada siluet pepohonan, hitam pekat yang terasa hidup. Dalam sekejap kekacauan terjadi. Satu persatu siswa dan panitia mulai tumbang tuh, Pak. Jadi kayak kesurupan. Oke. Mereka bukan pingsan melainkan kesurupan gitu. Jeritan, tawa cekikikan dan isakan tangis menggema di tengah kegelapan. Ada yang meronta dengan kekuatan yang gak wajar. Beberapa terkulai lemas dengan tatapan kosong. Yang lain berteriak dengan suara yang bukan milik mereka. Aku melihat Iqbal, sahabatku, melawan 3 orang yang mencoba menahannya. Matanya melotot tajam. Mulutnya mengeluarkan kata-kata kotor dengan suara yang jauh lebih dalam dan serak dari biasanya. Suara yang jelas bukan milik seorang remaja. Tiba-tiba ia berhenti meronta dan menatap lurus ke arahku, menyeringai lebar dengan senyuman yang tidak manusiawi. Terus si Iqbal itu ngomong, Pak. Yang nggak usah saya contohin lah ya, suara itunya ya. Suara anehnya ya. Iya, suara aneh. Apa kata Iqbal dalam kondisi kesurupan berarti? Iya. Kenapa nggak jadi datang katanya? Hah? Kenapa nggak jadi datang? Ya dicontohin juga. Terus kata si Ray-nya nih langsung nge-freeze kan, langsung perasaan saat di gapura sungai tadi bukan sama Iqbal deh, nggak ada yang tahu. Saya cuma sama Rian lagi kontrol biasa gitu kan. Jadi langsung flashback lah ya, apa perasaan yang waktu pas di arah gapura gitu, pas mau masuk terus nggak jadi masuk kan. Jadi rasanya tuh ada lagi gitu, rasa waspada itu. Ternyata kata dia di dalam hati mereka menunggu saya di sana gitu. Saat itu seluruh tubuhku gemetar, pengen lari tapi kakiku terasa tertancap di tanah. Aku teringat kotoran kuda yang berserakan saat kami menjelajahi tadi. Kotoran yang segar, namun tidak ada satupun kuda yang terlihat. Suara-suara langkah berat yang terdengar samar, namun gak ada sosoknya sama sekali, tidak ada terlihat sosoknya. Dan perasaan jatuh seolah terjelat tali atau rantai yang tak kasat mata. Kuda, rantai, sungai. Tempat ini bukan sembarang tempat katanya. Itu pikiran dalam Ray ya. Maksudnya dalam pikiran Ray. Kok balik-kebalik ngomongnya. Malam itu berlalu dalam kekacauan. Para peserta yang kerasukan dipisahkan. Beberapa dibawa ke saung karena begitu ganas. Yang lain diletakkan ke ruangan indoor untuk diperdengarkan lantunan ayat-ayat suci. Namun itu justru membuat mereka semakin histeris. Hingga dini hari, suasana tidak mereda, semakin tidak kondusif. Beberapa siswa yang kerasukan mulai sadar ya. Namun banyak juga yang masih lemas dan linglung. Jadi kami akhirnya dipulangkan ke sekolah. Para siswa yang tersadar menceritakan hal-hal ganjil yang mereka lihat. Namun gak ada satupun yang mau membahas lebih lanjut tentang jalur menuju sungai di utara itu. Desas-desus mulai terdengar. Katanya tempat ini dulunya adalah makam massal pribumi yang tewas saat
kolonialisasi. Lagi puasa. Lagi banyak. Kolonialisme gitu ya. Ribet kan tuh lidah sama otak lagi nggak sinkron nih begini nih. Ada yang bilang juga lokasi ini merupakan tempat pembuangan mayat budak yang diikatkan pada kuda dan ditenggelamkan ke sungai gitu. Mereka tidak pernah menemukan kedamaian dan menjadi arwah penasaran yang menjaga tempat itu. Aku tidak tahu mana yang benar, namun satu hal yang ku tahu pasti mereka menungguku di sana. Sampai hari ini aku selalu bertanya-tanya, apa yang terjadi jika saat itu aku melangkah melewati gapura itu dan berjalan menuju sungai? Apakah aku akan kembali bersama Rian atau mungkin aku dalam bentuk lain yang kembali gitu. Wah, keren juga. Terus katanya dan untuk kalian yang pernah mendengar cerita ini dan suatu saat kalian melihat sosok yang tersenyum lebar di kegelapan dan bertanya, kenapa enggak jadi datang, maka berlarilah karena mereka masih menunggu di sana. Begitu. Ini ya apa namanya? Sebenarnya lumayan agak deket sih Pak cerita ini nih. Kayak contoh atau icon kuda itu ya. Kayaknya kayak di sini aja nih di daerah desa ini itu tuh ada makam kuda yang konon katanya suka gimana gitu. Iya. Terus nggak tahu kayak makam kuda tuh ada beberapa tempat yang dikeramatkan kayaknya. Ada kayak di Ciremai kan ada makam kuda. Di Ciremai. Ada gitu. Ya ada beberapa itu tempat yang nggak usah jauh ke Ciremai ya. Maksudnya kayak di sini ada, terus di beberapa lokasi yang lain juga ada makam kuda. Nggak tahu mungkin dikeramatkan kali ya, karena dikeramatkan atau gimana ya? Dikeramatkan karena mungkin ada mitos-mitos tertentu kali. Misalnya kuda ini adalah tunggangan Ki Gede siapa gitu bisa jadi ya. Padahal ini tempatnya ini ya, tempat edukasi agrikultur. Oh, bukan beneran hutan atau di gunung ya? Iya, cuman emang bukan camping ground beneran. Oh. Ya, emang tempat edukasi agrikultur aja. Jadi iya. apa ya, kayak buat ini ya, apa penelitian tentang tanaman sawah. Iya. Dan mungkin baru dipakai untuk camping ground yang sebelumnya ketika malam tuh tidak ada aktivitas. Iya betul nggak ada aktivitas sama sekali. Iya. Terus kayak tadi ada yang kesurupan dan punya tenaga yang nggak wajar. Itu juga saya pernah ngalamin tuh. Iya. Jadi warga Skaudi mungkin pernah dengar cerita saya yang pertama, bahkan itu judulnya Inikah Rasanya. Jadi ketika saya lagi penelusuran ini karena waktu itu masih zamannya dunia lain dan uka-uka ya. Jadi teman-teman saya tuh melakukan penelusuran di sebuah rumah kosong di Jalan Wahidin di kota Cirebon ya. Tempatnya tuh dekat-dekat Indomaret Wahidin lah pokoknya, tebak aja sendiri. Dulu itu ada sebuah rumah kosong yang ilalangnya tuh tinggi banget tuh di bagian teras rumahnya. Dalamnya udah pokoknya rumah kosong ini udah beneran terbengkalai sekali lah gitu. Jendelanya pada pecah segala macam. Nah terus teman saya kesurupan di dalam rumah itu kesurupan. Terus dituntun, dipapah sama teman-teman saya, diajakin untuk keluar dari rumah itu. Pas masih di teras halaman rumahnya yang banyak ilalang itu, tiba-tiba teman saya yang kesurupan ini kayak berontak gitu loh. Itu mas saya kecil Pak, anaknya kecil, yang meganginnya tuh gede-gede, beneran gede-gede, tinggi gitu ya, berotot lah gitu. Terus cuma diginin doang, set gitu. Pada loncat semua. 3 teman saya tuh loncat semua tuh. Yang gede-gede itu kalah sama yang kecil tenaganya. Wah, makanya cukup deket sih ceritanya. Iya, kadang ada yang begitu. Ya mungkin banyak juga yang mengalami juga ya. Ya sama, maksudnya saya juga pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi ada yang kesurupan pas mau dibantuin, ditolongin, tahu-tahu gini doang sama kakinya ini
jatuhnya tuh jauh sekali gitu. Oh iya. Kayak ya maksudnya masih bukan yang terpental gitu bukan. Maksudnya kayak dengan tenaga gitu ya. Iya, maksudnya kalau ukuran badan segitu tuh nggak mungkin ke segitu gitu tenaganya. Iya, aneh ya. Iya. Aneh banget loh itu. Ya wis, terima kasih ceritanya Mas. Siap. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.